Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Namun tidak semua ascendan berhasil, tingkat keberhasilannya hanya 50%. Hanya setelah mencapai level di atas ascendan atau jika negara budidaya peringkat 5 naik ke peringkat 6 barulah kepingan jiwa seseorang dapat diambil dengan aman. Yun Kuezi tidak dapat mengambil kembali bagian jiwa, faktanya, sejak negara Suzaku tiba, belum ada yang berhasil mendapatkan kembali kepingan jiwa mereka. Ini ada di dalamnya dengan segel Situnan. Meskipun segel pada kristal planet budidaya mencegah Suzaku di masa depan untuk mengendalikan planet ini, segel tersebut juga menghentikan siapapun untuk dapat mengambil kembali kepingan jiwa mereka ketika mereka mencapai tahap ascendan. Di beberapa planet budidaya yang lebih kuat, seperti yang dikuasai oleh negara budidaya peringkat 7 atau 8, terdapat sekte yang cukup kuat untuk menandingi planet budidaya peringkat 6. Sekte-sekte ini telah menemukan cara untuk menghindari budidaya planet kristal. Jika hal itu tidak terjadi, tidak akan ada pertanda buruk di dalam aliansi pertanian. Pada saat ini, jauh di luar angkasa di sebuah planet besar, banyak sinar cahaya pedang terbang melintasi langit. Orang-orang ini tidak berkelahi tetapi membangunnya ke suatu tempat. Planet ini terlalu besar, ukurannya puluhan kali lebih besar dari planet Suzaku, dan dengan planet sebesar ini, secara alami akan ada lebih banyak manusia di dalamnya. 5 planet kecil mengorbit planet besar ini. Ada juga banyak petani yang tinggal di masing-masingnya. Bahkan ada planet yang lebih kecil lagi dengan formasi kuat yang melindunginya. Planet terbesar, yang berada di tengah, adalah planet Tianyun. 5 planet kecil berada di bawah kendali planet Tianyun, yang merupakan planet peringkat 7. Adapun planet-planet yang lebih kecil lagi, mereka adalah planet pribadi dari para penggarap yang sangat kuat. Kecuali orang yang diundang secara pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Planet Suzaku terlalu kecil jika dibandingkan dengan ini. Ada banyak sekte di planet Tianyun, tapi tentu saja yang paling menonjol adalah sekte nasib surgawi. Sekte nasib surgawi mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup bergantung pada takdir. Semuanya sudah diatur, jadi tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dihindari. Keputusan sekte ini memberi mereka perasaan transendental. Orang yang menetapkan keputusan ini adalah orang yang dihormati oleh mayoritas penduduk di planet Tianyun, dia adalah yang maha melihat. Pada saat ini, Olsir membuka matanya dari pintu budidayanya yang tertutup. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya, dan meskipun dia memiliki rambut putih, dia tidak terlihat tua, memberikan perasaan transendental. Matanya yang cerah menunjukkan lebih banyak energi daripada mata kebanyakan anak muda. Tidak ada tanda-tanda kematian pada dirinya, dia dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Dia saat ini berada di pagoda nasib surgawi sekte nasib surgawi. Pada saat ini, kedua matanya menangkap cahaya misterius dan dia menutupi dirinya sendiri. Ketika saya mengunjungi seorang teman lama, saya melewati planet budidaya yang setengah terbuang dan bertemu dengan seorang anak kecil. Anak ini mampu memahami ranah kehidupan dan mati dari siklus gambaran dan berusaha mencapai tahap formasi jiwa. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, jadi ketika saya melihat substratnya kurang, saya memberikan petunjuk dan berkata bahwa saya akan menerima dia sebagai murid kehormatan saya selama 100 tahun. Hari ini saya tiba-tiba merasakan, saya yakin anak ini akan segera lahir. Saya tidak tahu pada tingkat pukulan apa dia saat ini, tetapi jika dia berhasil sampai di sini, jika tingkat pukulannya tidak setidaknya pada tahap akhir formasi jiwa, saya akan kecewa. Petik 2. Olsir memikirkan sedikit sebelum sedikit menenangkan isi kepalanya dan menutup matanya lagi. Di dalam makam Suzaku, Wang Lin telah melambat dan menjaga kesadaran ilahi dalam kisaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Terlalu banyak makhluk hidup di sekitar sini, dan beberapa di antaranya akan sulit ditangani oleh Wang Lin kecuali dia menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap kali dia mendeteksi bahaya, dia akan segera mengubah arah dan mengitarinya. Hal ini menyebabkan perjalanannya melambat. Pada hari ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah 2 gunung yang menembus surga.
Di antara kedua gunung itu ada jalan kecil ujung tanpa yang terlihat menuju ke kedalaman kedua gunung itu. Kedua gunung itu dikelilingi oleh hutan yang indah. Sementara Wang Lin berdiri di kaki dua gunung, dia merenung sedikit dan matanya berbinar. Dia sudah berada di bagian dalam makam selama beberapa hari sekarang. Menurut perhitungannya, pusat tempat ini seharusnya melalui jalan setapak. Namun, sepanjang jalan, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat dia ke pusat kota, semakin banyak makhluk hidup yang ada. Beberapa yang lebih kuat bukanlah hal yang bisa ditangani Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan-jalan kecil di antara dua gunung menuju. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah dan terus memperhatikan sekeliling. Bentuk kehidupan ini bisa bermacam-macam bentuknya, jadi jika seseorang lengah bahkan untuk sesaat, mereka akan terpecah. Sepanjang perjalanan, Wang Lin memandangi permukaan dua gunung di kedua sisi jalan sempit ini. Ada yang basah di permukaan pegunungan yang halus, dan terkadang tetesan udara jatuh dari sisi pegunungan. Setelah berjalan beberapa puluh meter, ekspresi Wang Lin berubah dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan hati-hati melihat ke dinding kedua gunung dan matanya berbinar. Kalau tempat ini basah sepanjang tahun, pasti tumbuh lumut. Bagaimanapun, sisa tempat ini mirip dengan planet luar. Namun, tempat ini sepertinya baru saja basah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke permukaan salah satu gunung dan jarinya segera menggali ke dalamnya, menciptakan lubang sedalam 1 inci. Setengah inci bagian luar lubang itu basah, tetapi setengah inci terakhirnya kering. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari jalan kecil, dan saat dia mundur, air di dinding gunung mulai bergerak. Air keluar dari dinding dan tetesan air jernih mulai mengambang di atas jalan kecil. Ini adalah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu di antaranya, dan masing-masing mewakili bagian jiwa. Tetesan air ini mengembun menjadi sosok manusia. Air itu bergerak secara misterius dan akhirnya berbentuk seorang wanita. Wanita ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura aneh. Setelah dia muncul, dia menatap Wang Lin dengan dingin dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Wang Lin perlahan mundur. Satu-satunya jenis makhluk hidup yang paling tidak ingin ia ganggu adalah makhluk yang terbuat dari air. Tipe ini adalah bentuk kehidupan yang paling sulit untuk dihadapi. Meskipun orang di depannya hanya sekuat kultivator formasi jiwa, masih sulit baginya untuk menghadapinya. Air adalah zat yang dapat berkumpul dan menyebar, meskipun dia bisa menyegelnya, sangat sulit untuk mendapatkan semuanya. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin menemukan makhluk hidup berbasis air dan pada akhirnya dia harus menyerah dan bergerak di sekitarnya. Inilah mengapa begitu dia menyadari ada kemungkinan makhluk hidup berbasis air ada di sini, dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, dia menyebarkan akal sehatnya untuk memeriksa apa yang ada di depannya. Sebelumnya, kesadaran ilahinya tidak tersebar luas untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetapi sekarang setelah makhluk air muncul, dia menyebarkannya tanpa ragu-ragu dan terkejut. Jauh di dalam jalur pegunungan, dia melihat seseorang. Ini adalah seseorang yang dia kenal. Orang ini sedang bertarung melawan makhluk air dan berada di atas angin. Namun, ketika dia melihat makhluk air yang dilarasakan keakraban dengannya, perasaan ini tidak kuat, tapi tetap ada. Hati Wang Lin bergetar saat dia mundur. Setelah wanita yang terbuat dari tetesan air melihat Wang Lin kembali, dia dengan cepat pindah lebih jauh ke dalam gunung. Wang Lin berdiri di luar gunung dan merenung. Ada yang tidak beres. Mengapa makhluk air itu memberiku perasaan ini? Saya tidak memiliki akar roh air, jadi bagian jiwa saya tidak bisa berada di dalam bentuk kehidupan air. Ini aneh. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia berkeliaran sebentar dan saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Seolah-olah ada bagian jiwa di dalam sana, dengan lemah memanggilnya minta tolong. Wan Er. Wang Lin kaget dan dia mengerti. Wan Er berada di dalam manik yang menentang surga, dan manik yang menentang surga ada di dalam jiwa. Tentu saja, ini memberikan kemampuan untuk mendeteksi bagian jiwa Wan Er. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia tak segan-segan terbang ke kedalaman dua gunung tersebut. Saat dia memasuki jalan setapak, wanita yang menghalanginya sebelumnya mengambil bentuk lagi untuk menghalanginya. Dia mengangkat tangan dan menggantikannya.
Segera, sejumlah besar tetesan air memenuhi jalan kecil itu. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa kata pun, dia mengeluarkan pedang surgawi tanpa melambat sama sekali dan melemparkannya ke depan sambil berteriak. Setelah itu, dia mengarahkan tangan kirinya ke sela-sela mahkota. Tubuh Wang Lin bergetar saat jiwa keluar dari tubuhnya. Jiwa mencapai tingginya lebih dari 100 kaki, ia berhasil mengumpulkan pedang surgawi dalam sekejap dan terus menyerang. Hampir dalam sekejap mata, jiwa asal Wang Lin menyerbu tubuh wanita itu dan pedang surgawi menembus tubuhnya. Wanita itu mengeluarkan erangannya saat potongan jiwa yang membentuk tubuhnya runtuh dan hancur, namun jiwa asal Wang Lin telah memasuki tubuhnya. Jiwa tibanya terbagi dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8 hingga jiwa tiba datangnya menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung banyaknya yang memasuki setiap bagian jiwa. Pada saat yang sama, teriakan datang dari jiwa asal Wang Lin. Segel. Dalam sekejap, batasan yang tak terhitung banyaknya muncul dari jiwa asal Wang Lin dan menyegel masing-masing bagian jiwa. Kemudian dia membentuk kembali jiwa asal dan terbang tubuhnya yang masih terbang ke arah ini karena momentum. Mata Wang Lin berbinar ketika jiwanya kembali ke tubuhnya. Tangannya terulur dan pedang surgawi itu terbang kembali ke genggamannya. Memegang pedang surgawi, Wang Lin mendalami kedalaman gunung. Tak lama setelah Wang Lin pergi, tetesan yang dia segel semuanya muncul. Tetesan udara berubah menjadi gas dan berkumpul untuk membentuk kembali wanita itu. Makhluk udara hanya dapat terdiam sesaat, hampir tidak mungkin untuk menyegelnya sepenuhnya. Mata wanita ini tajam saat dia melihat ke kedalaman gunung. Tubuhnya berubah menjadi sekali lagi saat dia menyerang Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat, jadi dia tiba jauh di dalam gunung dalam beberapa saat singkat. Ada seorang lelaki tua bungkuk dengan sebagian bajunya robek. Ada banyak tato bercahaya di tubuhnya. Ada tato yang tergeletak di udara di hadapannya membentuk segel dengan massa udara di tengahnya. Udara ini sepertinya mendidih. Ada tanaman berdaun 8 di dahi lelaki tua itu, dan dia memancarkan energi tato yang kuat. Orang tua bungkuk itu berkata, "Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menyempurnakan semua bagian jiwa yang memungkinkanmu untuk mengambil bentuk. Butuh beberapa saat bagimu untuk pulih, jadi kamu tidak akan bisa mengejarku lagi." Orang tua ini adalah orang yang mengejar Wang Lin ke ruang spasial di makam abadi. Pada akhirnya, dia mendasarkan pada roh leluhur untuk akhirnya diselamatkan oleh klannya. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya dan menyebabkan dia melakukan pembunuhan besar-besaran dalam perang ini. Di antara semua dukun berdaun 8, dialah yang paling banyak membunuh petani. Kemunculan Wang Lin mengejutkan lelaki tua itu. Dia harus memusatkan seluruh perhatiannya pada makhluk udara atau dia akan mati, jadi dia tidak menyadari Wang Lin mendekat. Juga, tingkat budidaya Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah sebabnya orang tua itu tidak mendeteksi Wang Lin. "Itu kamu." Mata lelaki tua itu langsung menjadi dingin ketika dia melihat Wang Lin dan dia tertawa. Dia menunjuk ke sebuah tato di depannya dan tato itu segera menyerang Wang Lin. Wang Lin dengan dingin. Dia tidak berhenti sama sekali setelah dia tiba di sini. Hampir pada saat lelaki tua itu menyadarinya, dia berteleportasi ke samping tato yang mempengaruhi makhluk udara dan cakrawala pedang surgawi. Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung banyaknya muncul pada tato yang menyegel udara dan memecahkan satu demi satu. Orang tua bungkuk itu meraung saat dia menyerang Wang Lin. Tangannya terulur ke arah Wang Lin dan di tengah telapak tangan terdapat tato yang sangat kuno. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bahkan tanpa menyerang, bendera 1 miliar jiwa dapat mengejutkan musuh manapun. Orang tua bungkuk itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Ini adalah, hatinya bergetar. Dia merasa seperti dia mengetahui bendera ini dan tidak mau merasa ngeri. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkan ratapan keluar hantu saat pecahan jiwa keluar. Ratapan paling keras datang dari kilin ungu yang mengeluarkan suara gemuruh yang bahkan menembus langit yang tinggi. Tepat setelah muncul, ia membuka mulut kecil yang ganas dan mencoba mengaktifkan lelaki tua itu. Di belakang kilin ada lebih dari 10 jiwa utama transformasi jiwa. Seluruh pulau dikelilingi oleh pecahan jiwa dan mereka semua menyerang lelaki tua itu. Orang tua bungkuk itu diam-diam mengutuk dan mundur tanpa ragu-ragu.
Jika hanya ada beberapa fragmen transformasi jiwa, dia tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, sebuah fragmen jiwa tidak bisa dibandingkan dengan seorang cerdas sejati. Bahkan jika ada 3 atau 4 dari mereka, setidaknya dia bisa melarikan diri atau bertarung sampai terhenti. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani oleh seseorang dengan tingkat kerusakannya saat ini. Kilin ungu itu sangat menakutkan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat jantung bergetar. Selain itu, ada banyak fragmen jiwa yang lebih lemah. Setelah mempertimbangkan semua itu, tidak mungkin dia akan bertarung, jadi dia segera melarikan diri. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa bocah cilik yang bisa dia bunuh dengan mudah 100 tahun yang lalu telah mencapai tahap transformasi jiwa dan memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa yang ditakuti oleh klan abadi yang terbengkalai. Orang tua bungkuk itu bahkan bisa merasakan bahwa sejumlah besar fragmen memiliki jiwa aura klan abadi yang terbengkalai. Mereka pastilah anggota klannya yang ditangkap dan dimurnikan dalam perang saat itu. Saat lelaki tua itu mencoba melarikan diri, wanita yang mengejar Wang Lin tiba-tiba. Saat dia melihat pemandangan di dalam kepulauan, matanya berbinar. Dia menjadi berubah air dan diam-diam bergerak menuju lelaki tua itu. Wang Lin tidak punya waktu untuk melapor ke lelaki tua itu. Dia terus mengacungkan pedang ke penjara tato. Serangkaian suara terdengar saat semakin banyak tato yang hancur. Makhluk udara yang terperangkap di dalamnya berubah dari segumpal udara menjadi seorang wanita. Saat Wang Lin melihatnya, jantungnya bergetar. Wanita ini mirip dengan Li Muwan. Dengan satu ayunan pedang surgawi yang terakhir, Wang Lin menghancurkan penjara sepenuhnya. Wanita di dalam tertawa gembira dan melarikan diri dari penjara. Wang Lin sudah tahu ini akan terjadi, jadi tidak mungkin dia membiarkan dirinya melarikan diri. Satu-satunya masalah adalah wanita ini jauh lebih kuat daripada wanita yang mencoba menghentikan sebelumnya, dia hampir sama kuatnya dengan kekuatan transformasi jiwa tingkat menengah. Menambah tubuhnya yang abadi, dia sangat sulit untuk menghadap. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa membun memanggilnya untuk sementara. Begitu wanita yang mirip dengan Li Muwan mencoba melarikan diri, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan satu pikiran, semua pecahan jiwa terhubung membentuk jaring. Selain beberapa jiwa utama yang mengejar lelaki tua itu, tetap berkumpul di sini. Aura yang kuat datang dari semua sisi, lalu wanita itu dengan tenang melihat sekeliling sebelum berkumpul di Wang Lin. Dia tertawa dan berkata, "Kamu menyelamatkanku, namun sekarang kamu memikatku. Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin dengan dingin bertanya, "Apakah kamu ingin mati atau hidup?" Wanita itu tersenyum dan tertawa. "Tidak ada yang bisa membunuhku di sini. Bahkan jika kamu menangkapku, aku hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk melarikan diri." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, "Bendera jiwa, gabung." Dengan itu, semua fragmen jiwa dengan cepat menyatu dengan jiwa utama. Hampir dalam sekejap mata, semua fragmen jiwa menghilang, hanya menyisakan 6 jiwa utama dengan kekuatan yang melebihi transformasi jiwa tahap akhir tetapi tidak menggunakan kekuatan ascendan. Keenam jiwa utama ini mengelilingi wanita itu dan menatapnya dengan dingin. Wang Lin berkata, "Hancurkan." Dengan satu kata, 6 jiwa utama semuanya bergerak dan menyerang dengan berbagai mantra dan teknik. Wanita itu tertawa ketika tubuhnya hancur dan pecahannya terterbangan ke segala arah. Wang Lin menunggu ini karena hanya ketika tubuhnya terbelah menjadi tetesan air barulah dia dapat menemukan potongan jiwa Li Muwan. Namun, saat Wang Lin dan 6 jiwa utama bergerak, seluruh ngarai berguncang. Getaran ini datang dari dalam tanah. Tidak hanya di sini, seluruh makam Suzaku sedang berguncang saat ini. Saat guncangan berlanjut, suara robekan terdengar dari langit. Seolah-olah ada tangan raksasa yang membelah langit. Kereta spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Angin dingin yang keluar darinya bisa membekukan seseorang. Perpecahan spasial ini tidak seperti yang terjadi di luar, dengan itu, Anda dapat memasukinya dengan aman jika Anda mencapai tingkat petrokimia tertentu. Tapi tempatnya berbeda. Perpecahan spasial di sini bukanlah keretakan spasial yang sebenarnya, mereka hanya tampak seperti mereka. Di makam Suzaku, terdapat retakan dimensional yang dihasilkan oleh kekuatan khusus dari cultivation planet kristal. Bahkan jika seorang penggarap transformasi jiwa masuk, jiwa mereka akan segera mati tanpa kecuali. Saat hati planet budidaya terus hancur, keruntuhan planet kristal budidaya akhirnya dimulai.
Tanah makam Suzaku mulai retak dan banyak penggarap yang masuk meninggal akibat bencana alam ini. Apalagi banyak makhluk hidup yang biasanya tidak bisa mati pun terbunuh. Seluruh makam Suzaku dikelilingi oleh aura kekuatan kematian. Ngarai tempat Wang Lin berada juga tidak berbeda. Tanah hancur dan sejumlah besar retakan dimensi tampak utuh. Wang Lin dengan cepat menggunakan bendera jiwa untuk memanggil kembali semua fragmen jiwa. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk membujuk orang tua itu, menatapnya sekilas pada wanita yang mirip dengan Li Muwan. Saat wanita ini dalam keadaan shock, sehingga dia mengungkapkan ekspresi ngeri yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Tubuhnya perlahan-lahan runtuh dan kemudian, dengan keras, tubuhnya berubah menjadi tetesan udara yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air yang tak terhitung banyaknya juga runtuh. Ini adalah kematian yang nyata baginya. Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia menghindari banyak retakan dimensional dan tiba di hadapan kumpulan tetesan udara. Tangannya terulur dan meraih tetesan air sebening kristal. Saat dia menyentuh tetesan itu, dia merasa seperti telah menyentuh Li Muwan. Begitu dia mengambil tetesan udara, dia segera mundur, tetapi celah dimensi diam-diam muncul di hadapannya. Dengan suara robek, sebagian besar pakaian Wang Lin menghilang. Keringat dingin menutupi dahi Wang Lin saat dia dengan hati-hati menghindari celah dan akhirnya meninggalkan jurang. Getaran ini hanya berlangsung selama 10 napas, tetapi setelah 10 napas ini, seluruh makam Suzaku menjadi berantakan. Kereta yang tak terhitung banyaknya muncul di tanah dan langit, dan banyak tempat diambang kehancuran. Fluktuasi energi spiritual dalam jumlah kecil dapat menyebabkan bencana. Siapapun yang terjebak dalam keretakan akan mati. Saat ini, makam Suzaku menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Runtuhnya kristal planet budidaya tidak terjadi dalam sekejap tetapi perlahan seiring berjalannya waktu. Ini semua dikendalikan oleh Zuxi, ini adalah permainan yang disebabkan oleh kegilaannya. Setelah tanah berhenti berguncang, pegunungan tempat Wang Lin kini menjadi datar. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi sebelum gemetaran itu adalah mimpi. Angin sepoi-sepoi menguapkan keringat dingin dari dahi Wang Lin saat rasa takut memenuhi hatinya. Dia melihat suasana di bawahnya. Ada keretakan yang akan membuka dan menutup. Dia potongan jiwa Li Muwan ke dahi dan dimasukkan ke dalam manik yang menantang surga. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan terbang ke angkasa. Saat dia terbang, matanya tiba-tiba bersinar dan dia melihat ke arah pegunungan yang runtuh. Orang tua bungkuk berada di atas kerikil, tetapi hanya sebagian tubuhnya yang ada di sana. Jiwa asalnya lemah sedang berjuang untuk meninggalkan tubuhnya. Dalam musik yang baru saja terjadi, ia kehilangan sebagian tubuhnya dan juga jiwa asal tatonya. Saat memutar Wang Lin ke sana, mata lelaki tua itu menunjukkan kekhawatiran. Dia segera meninggalkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendinginkannya dan segera mengejar lelaki tua itu. Jiwa asal orang tua itu sangat lemah, jadi tidak terlalu sulit untuk dikejar, tapi kemudian keretakan tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa suara. Orang tua itu berteriak sedih dan mencoba mundur, tapi dia terlambat. Seluruh jiwa asal ditelan oleh celah lonjong, dan ketika menghilang, begitu pula jiwa asal orang tua itu. Wang Lin segera berhenti. Dia diam-diam merenungkan dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke pemandangan. Setelah satu kali keruntuhan, makam Suzaku ini menjadi sangat tidak stabil. Jika dia tiba-tiba saja, dia bisa mati, jadi dia mulai ragu. Sesaat kemudian, Wang Lin menghela napas dan terbang ke angkasa. Planet Suzaku, Lautan Setan. Lautan Setan adalah salah satu tempat pertama yang diserang oleh klan abadi yang terbengkalai. Bagaimanapun, itu sangat dekat dengan markas klan abadi yang terbengkalai. Selain itu, kabut yang berfungsi sebagai penghalang alami selama puluhan ribu tahun menghilang, dan karena serangan dari beberapa negara lain, Lautan Setan menjadi berantakan. Pada kondisi saat ini, ia tidak memiliki cara untuk melawan klan abadi yang terbengkalai, sehingga akhirnya ditaklukkan oleh mereka. Saat ini ada seseorang yang berdiri di luar Chaotic Broken Stars di Lautan Setan. Orang ini diselimuti aura mematikan dan sosoknya tidak terlihat jelas. Ada gambar kerangka yang muncul di sekelilingnya, hampir menciptakan hutan kerangka. Dia memandang Chaotic Broken Stars dengan ekspresi ragu-ragu. Pembalasan ilahi bukan dari seorang penggarap kuno, itu hanya seorang junior yang menyebarkan harta karun kuno.
Orang tua ini telah menjelajahi seluruh planet dalam ratus beberapa tahun terakhir dan belum dapat menemukan satupun kemampuan kuno, jadi perutku menjadi sedikit lapar. Hanya di sini saya bisa mencium aroma para penggarap kuno, tetapi tempat ini terlalu berbahaya. Haruskah aku pergi atau tidak? Orang ini merenung sebentar, lalu matanya berbinar sebelum dia mulai mengendurkan isi perutnya dan menahannya pada dirinya sendiri. Lupakan. Saya tidak bisa membuang hidup saya demi nafsu makan saya. Lukaku sudah agak pulih, jadi sekarang saatnya meninggalkan planet Suzaku. Jika saya ditemukan oleh si Tunan itu, tidak mungkin saya bisa menang melawannya dalam kondisi saya saat ini. Matanya menjadi dingin saat dia berpelukan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan teman lamaku pedang Sein Ling Tianhou di planet Tianyun. Aku harus pergi menemuinya. Mungkin saya bisa meminta untuk membantu Nan dan mengetahui keberadaan manik misterius itu. Tepat pada saat ini, matanya berbinar, lalu dia melihat ke kejauhan dan berkata, bahkan saat itu kamu suka menyembunyikan kepalamu saat ekormu terlihat. Lama tidak bertemu, Po Jun. Tawa serak terdengar dari keistimewaan. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Sejumlah besar udara laut muncul di langit dan bergerak mendekat seperti 10.000 pasukan pengawal. Seorang pria terbentang biru berdiri di atas ombak dan berjalan di dekatnya sebentar. Ada sulaman pola bunga emas di jubah pria ini, itu terlihat sangat rumit. Ketamakan, mungkinkah kamu memikirkan tempat ini juga? Meskipun penampilan pria ini biasa saja, ada sedikit kegelapan di matanya. Orang yang dikelilingi aura menyalakannya dan berkata, kamu membuat kesal hanya dengan melihatmu. Jika Anda menyukai tempat ini, Anda bisa masuk ke dalamnya. Saya pergi. Dengan itu, dia menghilang dan terbang ke cakrawala. Pria di atas air laut mulai berpikir lalu melompat turun. Dia mendarat di luar Chaotic Broken Stars. Udara laut di bawahnya berubah menjadi kristal yang kemudian ditelannya. Aneh, keserakahan ini tidak pernah pergi ke tempat manapun tanpa harta karun. Kemanapun dia pergi pasti ada harta karun. 10.000 tahun yang lalu, ketika saya datang ke planet Suzaku, dia sudah lama berada di sini. Meskipun dia sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, mungkinkah itu terjadi karena tempat ini? Pria itu berpikir sejenak sebelum berjalan ke Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di kedalaman tanah dewa kuno, di satu-satunya pilar yang tersisa duduk seorang pria dengan rambut acak-acakan berwarna merah darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata jahatnya terlihat di balik rambut yang berantakan. Mata merahnya yang merah tua bisa menggetarkan hati makhluk hidup manapun. Dia tersenyum kejam. Satu lagi datang, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri akan segera tiba, segera. Wang Lin, kamu harus menjaga warisan pengetahuanku tetap aman sehingga aku dapat menarik kembali. Tanpa warisan kekuatan saya, warisan pengetahuan Anda tidak ada gunanya. Selain itu, warisan ilmumu belum lengkap, ada satu kristal pengetahuan yang ada di sana. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun dan banyak usaha untuk akhirnya menemukan kristal pengetahuan yang tersembunyi di sini. Setelah menyatu di sana, saya teringat banyak hal. Saya bisa merasakan kekuatan misterius tumbuh di inti planet ini selama bertahun-tahun. Kekuatan ini mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno, kekuatan inilah yang oleh para pembudidaya Anda disebut kristal planet budidaya. Saya bisa menggunakan benda ini untuk membuka segel saya dan kemudian saya bisa menggunakan teknik pertukaran jiwa untuk meninggalkan tempat ini. Saya harus berterima kasih kepada Tusi. Ketika dia memilih tempat ini untuk membagi kesadarannya, beberapa penduduk asli menjadikannya dewa. Ini semua dicatat dalam kristal pengetahuan terakhir. Tusi menanggapi mereka dengan memberi mereka tempat mengorbankan dewa kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan ras asli itu telah tiada, benteng terakhir dari klan abadi yang terbengkalai adalah tempat pengorbanan dewa kuno yang tersisa. Jika aku pergi ke sana, aku bisa menggunakan beberapa mantraku. Seorang junior dari klan abadi yang tertinggal sedang tidur di sana, dan untuk mendapatkan kristal planet budidaya, saya berkorban banyak untuk mendorongnya dari tahap 11 daun ke tahap 12 daun. Hal ini memungkinkan dia untuk melepaskan klan immoral yang terbengkalai dari segelnya dan membunuh jalan mereka ke dunia yang terbengkalai. Semua ini berjalan sesuai rencanaku, dan lokasi cultivation planet kristal akhirnya dibuka. Wang Lin, utusanku akhirnya bertemu denganmu lagi. Meski kamu sudah banyak berubah,
bagaimana mungkin aku, Tuo Sen, bisa melupakanmu? Perasaan ilahi Anda telah terukir di hati saya. Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Tuo Sen mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Tawanya memenuhi seluruh lautan darah, menyebabkan gelombang besar melanda lautan. Bersinar-bersinar merah. Warna merah di matanya tampak beberapa kali lebih kental daripada darah laut. Wang Lin, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri sudah dekat. Setelah aku mendapatkanmu, aku akan menjadi Dewa Kuno bintang 8. Pada saat itu, siapa dalam sistem ini yang akan menjadi tandinganku? Saat Tuo Sen tertawa, beberapa suara mencicit terdengar dari lautan darah. Dua monyet kecil muncul dan berpindah ke samping Tuo Sen. Mata kedua monyet kecil ini mengeluarkan cahaya merah iblis. Saat ini di makam Suzaku, mata lelaki tua dengan senyuman menyeramkan itu bersinar merah. Mata monyet di bahunya semakin merah. Ketika monyet kecil itu mencicit, lelaki tua itu berhenti sejenak dan melihat ke kejauhan. Bersinar-bersinar merah sekali lagi. Dia datang. Orang tua itu hendak pindah ketika monyet di bahunya menggeram. Namun lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum memulihkan. Tujuannya adalah pusat makam Suzaku. Ketika lelaki tua itu terbang, monyet kecil itu memandang ke depannya dan matanya bersinar merah. Orang tua ini sangat cepat, orang ini sepertinya bisa mendeteksi kapan kereta itu akan muncul, jadi dia dengan mudah menghindarinya. Meski dia bergerak sangat cepat, tidak ada bahaya baginya. Tak lama setelah lelaki tua itu pergi, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan Wang Lin mendarat. Dia melihat kemana lelaki tua itu berada dan mulai merenung. Wang Lin berpikir sedikit sebelum terbang ke pelayaran. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan melanjutkan dengan sangat hati-hati. Keretakan itu membuatnya pusing karena dengan adanya celah itu, dia tidak punya pilihan selain bergerak perlahan. Dalam 2 hari terakhir, Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur akibat perpecahan. Dia melihat sebuah cekungan di jarak jauh dengan aura pedang menusuk yang menembus langit seperti pedang. Dia mengamati area itu dengan akal sehatnya dan menemukan lebih dari 10.000 cekungan di sini. Mereka menutupi area yang sangat luas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di manapun titiknya. Ada pedang panjang yang ditusukkan ke setiap baskom. Meskipun setengah dari pedangnya berada di bawah tanah, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan maksud pedang yang kuat. Potongan jiwa logam, Wang Lin merenung. Dia sudah lama berada di dalam makam Suzaku, dan semuanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan si Tunan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh, dia sudah punya spekulasi sendiri mengapa ini terjadi. Saya khawatir makam Suzaku sebenarnya adalah planet kristal budidaya itu sendiri. Saya berada di makam Suzaku dan juga di dalam planet kristal budidaya. Inilah mengapa semua makhluk hidup aneh ini lahir di dalam makam. Inilah mengapa celah aneh itu muncul ketika kristal planet budidaya mulai hancur. Keretakan ini adalah runtuhnya kristal planet budidaya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat ke baskom di depannya. Namun, ini hanyalah ekonometriknya sendiri, dia harus pergi ke tengah tempat ini untuk memastikannya. Jika gunung itu ada, maka dia salah, tetapi jika tidak, maka dia benar. Wang Lin berpikir sedikit, lalu dia menyebarkan akal ilahi dan jantung bergetar. Di bagian tengah area ini terdapat cekungan besar yang menutupi lapisan es biru tua, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, niat pedang di sini adalah yang terkuat, itu menembus langit dan mengeluarkan aura arogan. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedang terbang biasa. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura serupa di alam surgawi. Bagaimana tempat ini bisa memiliki hal seperti itu? Wang Lin melihat ke baskom di depannya. Cekungan tersebut menutupi area yang terlalu luas, sehingga memerlukan terlalu banyak waktu untuk mengelilinginya. Lagi pula, pasti ada makhluk hidup lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan besaran bahayanya. Juga, benda di tengah baskom memberikan perasaan familiar. Perasaan ini bukan berasal dari bagian jiwa tertentu tetapi dari keakraban umum. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area cekungan. Namun, setelah 100 kaki, salah satu cekungan menunjuk di baskom keluar dari tanah dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum, panjangnya 3 kaki, lebar 2 jari, dan seluruhnya berwarna perak. Ujung pedang diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang senandung pedang. Enyahlah.
Perasaan ilahi datang dari pedang. Perasaan ilahi ini sangat kejam dan penuh dengan kesombongan. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa elemen logam mirip dengan roh pedang. Ketika Wang Lin merasakan perasaan ilahi di dalam pedang, matanya bersinar dan dia memikirkan sesuatu. Pedang niat yang datang dari baskom besar di tengahnya sangat mirip dengan maksud pedang dari pedang surgawi. Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang sebelumnya memucat dibandingkan seperti kunang-kunang di samping api yang menderu. Wang Lin berteriak, "Su Li Guo." Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan Su Li Guo mengambil bentuk. Dia melihat pedang itu dan tertawa nakal. "Cucu, meskipun kakekmu Su Li Guo baru menjadi roh pedang di tengah jalan, kamu." Tanpa menunggu dia berbicara, pedang arogan itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adegan ini mengejutkan Su Li Guo, tapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. "Berlari, apakah kakekmu Su Li Guo membiarkanmu lari?" Dengan itu, dia membawa pedang surgawi dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Su Li Guo membuka jalan. Bagi Wang Lin, semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar tetapi berlari setelah melihat Su Li Guo. Pemandangan ini sangat aneh, seolah-olah semua pedang harta karun takut pada Su Li Guo. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Su Li Guo sangat gembira saat dia mengaum. Dia akan terbang ke sana kemari dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan gemuruh gembira. Satu demi satu pedang harta karun keluar dari baskom dan berkumpul di baskom tengah. Sesampainya di sana, mereka tidak lagi melarikan diri melainkan melayang di sana, melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat terbang ke pusat dengan Su Li Guo menuju memimpin. Tidak banyak perpecahan di sini, Wang Lin hanya menemui 3 orang di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terkena dampak keruntuhan sebelumnya. Semakin dia pergi, semakin sedikit celah yang dia temui. Akhirnya, dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke tengah seperti meteor. Beberapa jam kemudian, cekungan besar di tengahnya mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas cekungan tengah, melepaskan niat pedangnya. Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Su Li Guo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia memandang Wang Lin dengan senyuman yang menyenangkan dan berkata, "Tuan, Anda melihat bahwa saya tidak mengendur sama sekali sepanjang jalan dan menggiring semua roh pedang ke sini untuk Anda. Sekarang tidak banyak lagi yang bisa kulakukan, bagaimana kalau aku kembali menjadi pedang sampai kau melenyapkan semua roh pedang itu? Aku akan keluar setelahnya." Dengan itu, Su Li Guo dengan cepat kembali menuju pedang surgawi. Namun, ketika sebagian tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya bersama Su Li Guo ke dalam kumpulan pedang harta karun. Su Li Guo berteriak saat dia dengan cepat mundur kembali ke pedang surgawi dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. "Jika kamu tidak bisa menerobos tempat ini untukku, maka percuma saja menahanmu." Suara dingin Wang Lin bergema di telinga. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi. Dia menggigit peluru. Dia mengendalikan pedang surgawi dan menyerang kelompok pedang harta karun seperti orang gila sambil mengeluarkan auman ganas. Raungannya keluar melalui pedang surgawi, menjadikan pedang yang menggetarkan surga itu bersenandung. Senandung pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang harta karun itu membuat jalan. Pada saat ini, kabut biru yang menutupi baskom mulai bergerak dan pedang berbentuk setengah bulan melayang keluar. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika dia merasakan aura yang mirip dengan pedang surgawi, hal pertama yang dia pikirkan adalah kekayaan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin terjadi, perasaan itu tidak akan hilang. Sayangnya, benda di hadapannya bukanlah kekayaan melainkan pedang setengah bulan. Sejak zaman kuno, pedang dan pedang memiliki popularitas yang sama, tetapi pedang memiliki harga diri dan pedang memiliki kegemarannya sendiri. Tidak apa-apa jika itu hanya potongan logam biasa, tapi begitu mereka mendapatkan roh, mereka tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi pedang yang bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya memujanya untuk hidup berdampingan dengan pedang, dan pedang ini tidaklah sederhana. Tapi betapapun luar biasanya pedang ini,
pedang itu tetap terbuat dari kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk dibawa. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya begitu dia meninggalkan Cultivation Planet Crystal, itu akan hancur menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia hendak mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang surgawi dan keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap ke arah pedang misterius itu. Itu tidak benar. Roh pedang itu tidak dibuat oleh potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya satu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat banyak makhluk hidup sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari hanya satu bagian jiwa seperti roh pedang ini. Ketika pedang setengah bulan terbang keluar dari baskom, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan pedang senandung seolah-olah mereka memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Su Liguo melihat pedang setengah bulan dari dalam pedang surgawi dan mulai menjadi gugup. Dia selalu menjadi kucing yang penakut, jadi setelah melihat semua pedang lainnya mundur, dia ingin menyerah juga tetapi takut pada Wang Lin. Getarannya menular ke pedang surgawi, menyebabkannya sedikit bergetar. Bila setengah bulan muncul di sebelah pedang surgawi dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan suara ding, pedang surgawi itu didorong ke belakang, tapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Su Liguo berteriak dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia selalu tahu bahwa Su Liguo adalah kucing yang penakut, tetapi dia tidak mengira Su Liguo akan lari tanpa berkelahi. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini, pedang setengah bulan dengan cepat mendekat. Wang Lin dengan cepat mundur dan pada saat yang sama dengan ujung pedangnya, menciptakan gelombang energi pedang yang diluncurkan dengan pedang setengah bulan. Dengan keras, pedang energi dilempar dengan pedang setengah bulan, namun pedang setengah bulan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, ia bersinar lebih terang dan lebih dingin saat mengirimkan pesan indera ilahi. Tinggalkan, jiwanya, kamu, tinggalkan. Setelah pesan indera ketuhanan dikirimkan, pedang setengah bulan itu tiba-tiba tumbuh hingga tinggi 100 kaki dan mengirimkan gelombang energi pedang yang membelah surga. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Pedang energi mendekat dan dengan keras, Wang Lin terlempar ke belakang. Menggunakan kekuatan ini, Wang Lin mundur. Kekuatan energi pedang itu sama kuatnya dengan kekuatan serangan penuh dari kekuatan transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, Wang Lin tidak mungkin bisa menandinginya. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia tidak melarikan diri dengan cara yang sama ketika dia datang tetapi ke arah yang berlawanan, dia masuk lebih dalam kemeng pesan indera ilahi dikirim dari pedangnya. Itu memerintahkan semua pedang harta karun untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia melewati satu demi satu baskom. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan pedang setengah bulan di belakang. Pedang surgawi sudah disingkirkan, jadi dia bisa terbang dengan kekuatan tenaga. Pedang harta karun dari baskom di hadapannya terbang keluar dan mendekatinya, mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat tangan terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi Wang Lin, menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta karun yang datang ke depan dari depan semuanya meleset, tapi mereka dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Pada saat ini, ada lautan pedang harta karun yang tak ada habisnya di belakang Wang Lin. Mereka menciptakan niat, pedang yang dapat menghancurkan langit. Aura dingin yang mereka ciptakan menyebabkan suhu turun drastis bahkan embun beku pun muncul. Rasanya hanya dengungan pedang yang tersisa di dunia, denungan pedang mengguncang langit dan bumi. Suara ini sangat keras sehingga para pembudidaya dalam jarak puluhan ribu kilometer semuanya mendengarkan. Banyak petani terbang menuju lokasi ini untuk melihat apa yang terjadi. Masing-masing pedang mengeluarkan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang digabungkan, mereka tampaknya telah membentuk pedang kuno yang abadi. Pedang sinar energi melewati Wang Lin dari belakangnya. Wang Lin, yang dikelilingi oleh bendera jiwa, bergerak seperti awan secepatnya. Meskipun masih banyak pedang energi yang mendarat, semuanya terhalang oleh bendera jiwa. Hanya ketika pedang energi dari pedang setengah bulan mendekat,
Wang Lin akan mengeluarkan pedang surgawi untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin, itu membuatnya teringat masa lalu ketika dia diburu oleh orang lain ketika tingkat budidayanya masih rendah. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya terbang menuju Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 km jauhnya, tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka segera mundur untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa saat dia berbalik dan melihat pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan pedang setengah bulan. Dia berteleportasi dan muncul kembali sejauh 5.000 km. Namun, begitu dia muncul kembali, pedang harta karun yang hendak mengejarnya melepaskan kilatan cahaya dan langsung menutup jarak. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh makam dan aura kehancuran sejak makam itu runtuh sepertinya muncul kembali. Saat dua sinar cahaya dengan cepat keluar, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satu dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Hanya dari melihat telinga, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Sedangkan untuk wanitanya, dia mengenakan kerudung berwarna ungu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, ekspresi tenang dan dia tertawa. Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu aku sebentar. Ekspresi Zhou Wutai jelek saat dia mengambilnya, sial. Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang lebih cepat. Sedangkan wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan wajah penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Sama seperti ini, keduanya terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka diikuti oleh pedang yang tak terhitung banyaknya. Pedang setengah bulan kadang-kadang muncul dan mengirimkan gelombang energi pedang. Energi pedang ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dibaca oleh Wang Lin. Setiap kali ada yang terlempar, dia harus menghindarinya dengan cepat. Pedang setengah bulan itu sangat aneh. Berkat akal sehatnya, dia menyadari bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, kekuatan misterius akan memaksanya untuk melambat. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah mengejar Wang Lin. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tertinggi. Setelah 3 batang dupa, tepi area berisi baskom muncul di pandangan mereka. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera berteleportasi. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di daerah pinggir. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang tanpa jeda sejenak. Zhou Wutai sedikit ragu sebelum mengejar Wang Lin. Sedangkan untuk wanita itu, dia sedikit ragu sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Semua harta pedang karunia berhenti di sini, hanya pedang setengah bulan yang tidak berhenti sama sekali dan keluar dari area cekungan. Setelah pedang setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya sepertinya telah melemah, menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, pedang setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerang Wang Lin. Dahi Zhou Wutai dipenuhi keringat dingin. Ketika pedang itu melewatinya, dia tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Barang apa itu? Kecepatan yang sangat cepat, setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut saat dia mengejar Wang Lin dan pedangnya. Saat Wang Lin terbang menjauh, dia harus memperlambat kecepatan karena setelah meninggalkan area cekungan, retakan mulai semakin sering muncul. Setelah menghabiskan beberapa waktu menghindari perpecahan, dia memilih untuk berhenti di puncak gunung. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sebuah gunung memancarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini tampak persis sama dengan gunung roh yang digambarkan si Tunan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Wang Lin sudah bersiap dan segera berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Dengan keras, gunung tempat dia berada runtuh. Dengan kilatan cahaya biru, pedang setengah bulan itu terbang keluar dari reruntuhan. Pada saat yang sama, pesan ilahi keluar dari pedang bulan sabit. Tinggalkan dia, di sini. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, tapi kali ini dia merasakan sakit di lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju di lengan kirinya hilang dan muncul luka. Kecepatan yang luar biasa. Setelah Wang Lin muncul kembali, dia berteleportasi lagi. Dia tidak berani berteleportasi terlalu jauh, karena jika dia berada di dekat celah, itu akan berbahaya. Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi,
akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pedang setengah bulan itu sepertinya sudah gila mengejar Wang Lin. Dengan cepat, Wang Lin berteleportasi sejauh 10.000 kaki dan segera pindah ke samping. Kemudian sebuah celah diam-diam muncul di sebelah tempatnya berada. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru menembus tempat dia berada. Segala sesuatu yang dilewati cahaya biru hancur, termasuk gunung, bumi, dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat hal ini menyebabkan tengkorak Wang Lin tergelitik. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu-ragu. Kali ini dia merasakan sakit di kaki kanannya dan darah segar keluar darinya. Setelah muncul 5 km jauhnya, tangan kanan Wang Lin mengusap lukanya, menyebabkan lukanya menutup dan darahnya hilang. Harta karun apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu hal lain, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir sama persis, hanya kekuatan bilahnya yang lebih kuat. Lagi pula, tertusuk jarum mungkin terasa sakit, tapi terkena pisau bisa mengakibatkan kepalamu berguling-guling di tanah. Ini terbuat dari satu bagian jiwa saja. Milik siapakah potongan jiwa ini yang memiliki kekuatan elemen logam yang begitu kuat? Pedang ini adalah harta karun. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, dan segala sesuatu di sekitar tempat dia berada runtuh sekali lagi. Bilahnya menjadi lebih cepat dan Wang Lin segera tidak mampu mengimbanginya. Jika dia ceroboh sesaat saja, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapkut pada jiwa keempat. Aku harus menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu jentikan, Su Li Guo dikeluarkan dari pedang surgawi olehnya. Su Li Guo, bersabarlah sebentar seperti yang kamu lakukan pada nenek moyang klan iblis raksasa. Begitu aku mendapatkan kembali bagian jiwaku, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Dengan itu, Wang Lin memegang tangannya dan Su Li Guo terbang ke udara. Su Li Guo menjerit dan hendak melarikan diri ketika pedang bulan sabit menangkapnya dan mereka menghilang. Teriakan Su Li Guo terdengar dari kejauhan. Puan, jangan lupa untuk menyelamatkan saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia memegang pedang surgawi. Dia dan Su Li Guo terhubung, jadi dia bisa merasakan di mana dia berada. Selain itu, roh pedang itu seharusnya tidak menyakiti Su Li Guo karena ia mempunyai niat lain. Dan Su Li Guo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memegang pedangnya saat ini. Dengan Su Li Guo sebagai umpan, dia akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya. Setelah dia menyingkirkan pedang surgawi itu, dia melihat ke arah gunung berwarna pelangi di jarak jauh dan hendak terbang ke sana. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung di kawasan itu. Di sana dia melihat sosok berwarna merah. Sosok ini dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu merah yang ingin pergi bersama angin tetapi terpaksa tetap tinggal. Kupu-kupu merah. Jika kupu-kupu merah ada di sini, maka Qian Feng juga ada. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahi menyebar. Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk disisipkan. Mata Wang Lin dengan tenang saat dia menggenggam tangannya pada kupu-kupu merah dan berkata dengan keras, lama tidak bertemu, sesama bersekutu dengan kupu-kupu merah. Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh itu dipenuhi rasa hampa. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki darinya. Setelah dia mendekat, matanya yang hampa dan kosong tercetak di pikiran Wang Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada kupu-kupu merah dan bahkan menyadari kehadirannya ketika dia melawan Qian Feng. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah bertarung melawannya. Apa yang dilihat Wang Lin di mata kupu-kupu merah hanyalah kematian. Kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tetapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong dan sombong seperti dulu. Kupu-kupu merah di masa lalu adalah kejeniusan Sue Yue, putri terberkati dari surga, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin hanyalah seekor semut, dan pertemuan kecil mereka akhirnya menyebabkan pertempuran yang menentukan.
Meskipun demikian, dalam hati Wang Lin, dia tetap menghormatinya. Rasa hormat ini merupakan pengakuan seseorang terhadap lawannya. Melihat lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas. Ungkapan, walaupun segala sesuatunya tetap sama, orang-orang tidaklah salah sama sekali. Membandingkan masa lalunya dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong dari sebelumnya. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dia dapat melangkah menuju puncak Grandmaster. Wang Lin menghela nafas. Dia mengubur penyesalan di dalam hatinya saat dia melihat kupu-kupu merah dan berteriak, "Qian Feng, keluar!" Kupu-kupu merah berdiri di sana memandang ke langit dengan mata tanpa emosi. Suara Qian Feng datang dari terkejut. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk merindukanmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat sebuah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu menuju Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memancarkan dingin dan hendak menuju Gunung Roh. "Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin bertarung melawan Cheng Niu lagi? Aku akan memberikan kesempatan itu hari ini. Bunuh dia." Suara Qian Feng terdengar dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu teman lamamu, jadi luangkan waktumu. Begitu aku mendapatkan bagian jiwaku, aku akan datang dan merindukanmu." Kekosongan di mata kupu-kupu merah menghilang dan digantikan dengan keinginan untuk membunyikannya. Dia bergerak sebelum Wang Lin untuk memblokirnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Di saat yang sama, aura kuat menyebar dari kupu-kupu merah. Aura ini tidak lebih lemah dari aura Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat inovatifnya belum berada pada tahap transformasi jiwa, namun tidak jauh dari itu. "Cheng Niu." Suara dingin datang dari kupu-kupu merah saat berbunyi dinginnya pada Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat dia memandangnya. Dia tidak terburu-buru mencari Qian Feng, dan dia tidak mengira Gunung Roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam kristal planet budidaya, maka Gunung Roh seharusnya tidak ada. Namun, sekarang setelah dia melihat Gunung Roh, semua ini menjadi aneh, tetapi karena Qian Feng ingin pergi mengintainya, biarkan dia. Mata kupu-kupu merah berbinar dan dia tajamnya pedang merahnya. Pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur, lalu tangan terasa menyentuh tas pegangannya dan bendera berayun muncul di tangan. Dia mengibarkan bendera dan batasan yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan, membentuk perisai di depannya. Pedang merah yang mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian suara yang menggemuruh di seluruh area. Sejumlah besar tanah dan pasir beterbangan ke udara. Kilatan merah terlihat di dalam tanah dan pasir saat kupu-kupu merah dengan cepat keluar. Sepotong es merah kini ada di tangan. Es merah mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi area sekitarnya. Saat kupu-kupu merah mendekat, niat bertarungnya terhenti sejenak, mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Saat dia mendekat, terdengar suara bergetar. "Bunuh aku." Suara samar keluar dari mulutnya, tapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat itu. Kekuatannya mencapai puncaknya saat dia menyerang Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Saat dia mendengar suara kupu-kupu merah, terjadilah ke arah yang rumit. Kupu-kupu merah belum kehilangan kewarasannya, masih ada bagian yang tersembunyi dengan baik. Kupu-kupu merah bangga, harga dirinya berasal dari tulangnya, dari keberadaannya. Dia bangga seperti mawar sejak dia dilahirkan. Sepotong kewarasan yang dia sembunyikan dengan lebih baik mati daripada hidup sebagai seekor anjing. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi kupu-kupu merah yang masuk. Tangannya terulur dan helaian penghalang gas mulai bersinar sambil berkumpul di tangan. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangan. Memegang tombak di satu tangan, mata Wang Lin bagaikan kilat, lalu dia menatap kupu-kupu merah dan menusukkan tombak itu ke arahnya. Suara yang tercipta dari tusukan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini berasal dari ujung tombak dan menggema di seluruh wilayah. Dia tiba-tiba menempelkan bongkahan es merah di dahinya. Pada saat ini, cahaya merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya, membentuk satu set baju besi merah. Armor ini menutupi dirinya sepenuhnya dan mengeluarkan aura dingin.
Cahaya yang menerangi armor membuatnya semakin cantik. Saat ini dia seperti perang surgawi. Selanjutnya, armor itu mulai bersinar merah dan cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Penghancur jiwa. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk menangani Wang Lin. Mata kupu-kupu merah menampakkan cahaya misterius saat dia menjentikkan cambuk di tangannya, menyebabkan serangkaian suara letupan dari tempat cambuk itu melewatinya, seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan tombaknya bergerak pada saat bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Hembusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi keluar dari ujung tombak. Sol laser dan tombaknya bertabrakan. Ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan cambuk dan tombak begitu kuat hingga seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Hembusan angin mendorong seluruh kekuatan gelombang kejut menuju kupu-kupu merah. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Saat sol laser mengenai tombaknya, tombak itu terlepas dari tangannya. Sol laser bergerak seperti kilat hitam saat ia menerobos gelombang kejut menuju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia bergumam, Sol laser. Cambuk ini pernah menjadi miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya segera setelah meminumnya. Sekarang dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun kupu-kupu merah, dengan hembusan angin yang mendorong gelombang kejut ke arahnya, dia harus mundur. Aura dingin dalam jumlah besar keluar dari armor merah dan meluas ke depan. Gelombang suara retakan terdengar saat berbagai patung es terbentuk di udara di hadapannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut, mengubahnya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap baju besi itu. Kupu-kupu merah mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung es di depannya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Retakannya meluas seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tersisa pada patung es tersebut, dan dengan keras, permukaan tersebut pecah. Bunuh aku. Kupu-kupu merah menunjukkan ekspresi kesusahan, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, sol laser bergerak di sekitar tubuhnya seperti naga dan armornya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin memandang kupu-kupu merah dan mengangguk dalam diam. Dia menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap segera setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak. Untaian petir ungu berpindah dari kapak ke tubuh Wang Lin, menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keinginan untuk menelepon yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam hati. Kapak ini dipanggil oleh nenek moyang klan iblis raksasa sebelum dia meninggal, itu adalah senjata nenek-nenek moyang pendiri klan iblis raksasa yang terjebak di bawah sekte mayat di Zhao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, dia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun, sekarang pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa, ini adalah senjata terbaik untuk dia gunakan dengan kekuatan penuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Lampu merah keluar dari mulut dan berbentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai tergeletak di hadapannya. Lalu tiba-tiba terbuka. Saat mekar, asap merah keluar dari bunganya, dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat, itu tetap sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. Cheng Niu, bertindak sekarang. Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihat Wang Lin. Pada saat ini, 5.000 kilometer jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan kupu-kupu merah, Zhou Wutai masih terbang. Tingkat budidayanya berada di bawah Wang Lin, jadi dia masih mengejar ketinggalan. Saat pedang setengah bulan itu meluncur melewatinya, itu sangat mengejutkannya, dia belum pernah melihat sesuatu secepat itu dalam hidupnya. Saat dia terbang, Zhou Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti, lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat awan merah mendekat dari pantai. Hal itu menyebabkan seluruh langit menjadi merah. Bahkan celah di langit pun lenyap karena awan merah. Zhou Wutai menghela nafas. Dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Awan merah itu seperti binatang buas purba yang terbang melintasi langit. Ketika melewati Zhou Wutai, sebuah suara kuno terdengar dari dalamnya. Masuk.
Zhou Wutai dengan cepat merespons dan terbang ke awan merah. Ada seorang lelaki tua berpakaian merah di dalam awan merah. Dia menatap ke kejauhan. Meski kakinya tidak bergerak, awan merah itu terbang dengan kecepatan luar biasa. Zhou Wutai dengan hormat berdiri di samping lelaki tua itu. Zhou Wutai menyapa senior. Orang tua itu mengangguk dan melihat ke pantai. Matanya seolah mampu menembus kedamaian dan melihat pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah yang berjarak 5.000 km. Dia merenung sedikit sebelum dengan tenang bertanya, di mana Zixin? Zhou Wutai menjawab, Zixin dan saya bertemu Wang Lin dan kemudian dia pergi sendirian. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Mari kita abaikan dia, ikuti saya ke Gunung Roh. Dengan itu, awan merah melaju menuju Gunung Roh. Orang tua itu adalah Yun Kuezi, klan abadi yang tertinggal menggunakan tengkorak leluhur. Dengan kekuatan tato dukun yang dibungkus 12, mereka mampu menyegel kristal planet budidaya dan mengirim Yun Kuezi ke dalam. Namun, jika leluhurnya masih hidup, dia mungkin bisa sepenuhnya melanggar batasan kristal planet budidaya. Karena mereka hanya memiliki kekuatan tato dari tengkoraknya, situasinya tidak ideal. Meskipun mereka dapat mengirim Yun Kuezi ke dalam, ada batas waktunya. Setelah batas waktu habis, Yun Kuezi akan dibunuh oleh kekuatan misterius dari Cultivation Planet Crystal. Inilah sebabnya saat dia masuk, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju Gunung Roh di tengahnya. Pada saat ini, Qian Feng juga sedang menuju Gunung Roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lainnya yang melakukan penggalian menuju pusat makam Suzaku. Di antara orang-orang ini adalah anggota klan abadi yang terbengkalai dan beberapa penggarap. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang sudah berada di Gunung Roh. Meski dia terlihat normal, matanya memancarkan sinar merah darah. Ada seekor monyet kecil di bahunya, sinar merah dari mata monyet itu semakin kuat. Orang tua itu sedang berdiri di puncak Gunung Roh. Ditemukan di atas gunung ada sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki retakan seperti bekas luka yang sangat mencolok di tengahnya. Warna merah di mata lelaki tua itu menjadi lebih pekat saat dia melihat ke arah pintu. Dia tersenyum menyeramkan saat dia duduk dan mulai membungkuk. Monyet di bahunya melihat sekeliling dengan wilayah yang kejam. Kembali ke Wang Lin dan kupu-kupu merah. Mawar merah yang berkilauan memancarkan pesona yang lembut. Gambaran kupu-kupu merah adalah bagian dari perasaan ilahi yang selama ini dia sembunyikan. Inilah dia yang sebenarnya. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, Cheng Niu, bertindak sekarang, bunuh aku, hidup ini tanpa kemauanku tidak layak untuk dijalani. Aku, kupu-kupu merah, lebih baik mati daripada menjalani hidup ini. Adegan kupu-kupu merah terlintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Putri surga yang berevolusi dalam kondisi seperti itu. Betapa menyedihkannya. Wang Lin menghela napas. Apa yang dilihatnya pada gambar kupu-kupu merah ini bukanlah kebanggaan, melainkan kesedihan yang sangat tersembunyi di hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat mendalam. Melihatnya akan membuat hati siapapun bergetar. Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia mengganti kapaknya. Dia tiba-tiba melompat ke udara, mengaum, dan melemparkan kapak. Kapak itu melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi petir. Kapak ini membawa aura yang kuat. Saat melintasi langit, langit berguncang seolah-olah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, hal itu menyebabkan tanah retak dan pecah. Kupu-kupu merah melihat ke arah kapak. Sepotong perasaan ilahi yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata kupu-kupu merah tidak lagi dipenuhi kepuasan dan niat bertarung. Saat ini, mata kupu-kupu merah dipenuhi dengan kejernihan, kebanggaan, dan kebencian. Kupu-kupu merah perlahan menunjukkan senyuman tipis. Senyuman ini dipenuhi dengan kegembiraan, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti seorang gadis lugu yang telah menghilangkan semua kekhawatiran dari hatinya. Niat bertarung yang mengerikan datang dari kapak saat turun dari langit. Seolah-olah ada raksasa tak kasat mata yang memegang kapak dan menutupinya ke bawah. Meski senyuman di wajah kupu-kupu merah terlihat indah, namun tetap mengandung sedikit rasa bangga. Kebanggaan ini adalah dirinya yang sebenarnya.
Kupu-kupu merah menghabiskan seluruh hidupnya dengan bangga, dan bahkan pada saat kematiannya, dia masih bangga. Harga dirinya setinggi awan dan menawan seperti kupu-kupu merah cerah. Kapak itu menembus langit, menciptakan hembusan angin kencang dan serangkaian dentuman sonik yang menggema di langit. Kupu-kupu merah bahkan belum hidup selama 200 tahun, namun sama seperti kupu-kupu merah cerah itu, meski hidupnya hanya sekejap, keindahan dan kebanggaannya adalah hal yang tidak akan bisa dilupakan orang. Meskipun harga dirinya membuat banyak orang tidak senang, meskipun kekejamannya membuat orang sulit untuk dekat dengannya, dia adalah kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah yang bangga. Kapal mendekati kupu-kupu merah. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki darinya, ia melepaskan kekuatan penghancur. Saat ini, jika kupu-kupu merah ingin melawan, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat. Namun, bercampur dengan kebanggaan itu ada sedikit penyesalan. Meski tersembunyi dengan baik, Wang Lin masih melihatnya, envelope masuk. Beberapa saat terakhirnya, kupu-kupu merah bertemu dengan nomor 1. Dia melihat wajah senang dan mendengar suaranya. Dia ingat hutangnya kepada kupu-kupu karena telah membesarkan dia dan kata-kata kasar dan lembut dari kupu-kupu ketika dia masih remaja. Semua ini muncul di matanya. Selain aneh, ada sosok lain, seorang pemuda yang tampak lemah. Matanya masih lembut saat dia diam-diam memperhatikannya. Setelah melihat sosok ini, kupu-kupu merah menampilkan senyuman tipis. Adegan itu masih berkelebat di depan mata hingga berhenti pada satu gambar. Matanya dipenuhi cinta pada kupu-kupu merah. Dialah yang berani mencuri soul laser apapun konsekuensinya. Selamat tinggal. Senyuman kupu-kupu merah perlahan membeku. Kapaknya telah tiba. Mawar merah sebelum kupu-kupu merah mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya terbang satu per satu. Aliran darah keluar dari mulut kupu-kupu merah dan mata perlahan meredup. Namun rasa bangga yang mendalam di antara kedua mahkota tidak melemahkan. Tahun depan, saat bunga bermekaran, akan ada ladang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara. Wang Lin, itu hadiahku untukmu. Mawar yang kehilangan kelopaknya hanya tinggal batangnya saja. Saat kapak mendekat, kapak itu roboh dan menghilang. Tanda merah muncul di antara mahkota saat darah keluar. Kelihatannya sangat mengejutkan. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidupmu. Ini akan menjadi ujian hidup dan mati. Jika Anda melewatinya, maka sisa hidup Anda tidak akan ada masalah. Jika tidak bisa melewatinya, maka semuanya akan hilang. Guru menggunakan hidupnya untuk membantu Anda meramalkan hal ini, jadi harap berhati-hati. Petik 2. Kupu-kupu merah, aku khawatir kedamaianmu akan berhubungan dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kupu-kupu merah berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Puan, Anda sudah memperkirakan ujian kupu-kupu merah, tapi sayangnya, Anda hanya melihat orang yang terjebak di tengah dan bukan Qian Feng, yang merupakan ujian saya yang sebenarnya. Kapal itu menembus tubuh kupu-kupu merah dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan muncul di armor Red Butterfly. Retakan itu perlahan menyebar hingga menutupi seluruh armor. Dia menutup matanya dan meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menebarkan kabut darah, menyebabkan kristal darah kecil menutupi area tersebut. Putri terberkati surga, kupu-kupu merah, meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng, tolong. Wang Lin melayang di udara dan merenung dalam diam. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir kupu-kupu merah. Betapapun menawannya kupu-kupu, meski pendek, namun keindahan kupu-kupu itu terpatri di hati manusia hingga sulit untuk dilupakan. Kupu-kupu merah mati, hanya menyisakan sebagian batu giok dan soul laser. Kedua benda ini melayang di sana, mengeluarkan aura kesepian. Wilayah Qian Feng adalah keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin memenangkan segalanya, untuk mendapatkan segalanya. Sebenarnya, bagaimana domain bisa dilahap? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah momen terhubung dengan surga ketika seseorang memahami wilayah kekuasaannya. Dia menghidupkan domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda hingga dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri hingga selesai.
Informasi di batu gioknya adalah apa yang dipelajari kupu-kupu merah dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh Red Butterfly bertebaran. Setelah selesai, dia menghela nafas, mendarat di tanah, dan mengubah tangan tempatnya. Kapak itu terbang kembali padanya dan dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil sol laser dari langit. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia memasukkannya ke dalam tasnya juga. Ada seutas perasaan ilahi tingkat ascendan pada sol laser yang tidak bisa menghilangkan Wang Lin untuk saat ini. Tapi selama dia memegangnya, dia yakin bahwa setelah semua ini selesai, dia dapat menggunakan bendera 1 miliar jiwa-jiwa untuk menghancurkan perasaan ilahi yang tersisa di sana dan benar-benar mendapatkan sol laser. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekali lagi ke tempat di mana kupu-kupu merah menghilang dan mengencangkan kepalanya. Kemudian dia mengambil satu langkah dan tubuhnya menghilang. Dia mulai mengalir menuju Gunung Roh di pulau itu. Pada saat ini, awan merah Yun Kuei-zi sedang meluncur melewati Gunung Roh dan tiba langsung di puncak gunung. Sesampainya di sana, awan merah berubah menjadi angin puting beliung dan turun ke puncak gunung. Yun Kuei-zi keluar dari tornado merah dan Zhou Wutai dengan hormat mengikuti keluarnya. Yun Kuei-zi melihat lelaki tua itu duduk di puncak gunung dengan monyet kecil di bahunya. Dia sedikit mengernyit, tapi kemudian dia melihat lebih dekat dan ekspresinya berubah. Yun Kuei-zi menatap lelaki tua itu dan berkata, "Saya ingin tahu rekan afiliasi mana yang akan mendapatkan kepemilikan. Mengapa tidak datang dengan tubuh aslimu?" Orang tua itu membuka matanya. Dia dengan santai melihat ke arah Yun Kuei-zi dan berkata, "Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, mengapa jadi penting jika aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau apakah kamu pikir kamu bisa mengenali lelaki tua ini?" Monyet kecil itu memekik ke arah Yun Kuei-zi dan matanya bersinar merah. Mata Yun Kuei-zi tampak tenang saat dia melihat ke arah monyet itu dan kemudian dia tersenyum. "Jadi itu boneka." Mata lelaki tua itu menjadi merah saat dia menatap Yun Kuei-zi. Tepat pada saat ini, monyet di bahu lelaki tua itu memekik, warna merah menghilang dari mata lelaki tua itu, dan dia berkata, "Saya mau lihai." Dengan itu, niat jahat melintas di matanya sebelum dia menutupnya dan melanjutkan merusaknya. Meskipun orang ini sepertinya berada pada tahap akhir transformasi jiwa, ada perasaan misterius tentang dia. Orang normal tidak akan bisa mendeteksi hal ini, hanya orang yang telah mencapai tahap merasakan ini dengan jelas. Orang ini bukan dari planet Suzaku. Yun Kuei-zi menatap lelaki tua itu sekali lagi sebelum menariknya. Dia kemudian melihat ke pintu raksasa itu dan berpikir dalam diam. Dengan pemahamannya tentang makam Suzaku, dia merasa sangat terkejut sepanjang perjalanan ke sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang Suzaku katakan sebelumnya. Bentuk kehidupan itu jelas dibentuk oleh kekuatan misterius dari cultivation planet kristal. Dari ingatannya, Suzaku sebelumnya membayangkan bahwa makhluk hidup itu hanya muncul di bagian dalam makam Suzaku. Namun, Gunung Roh itu masih sama, pintu itu adalah satu-satunya jalan menuju makam Suzaku pertama. Kristal planet budidaya disimpan di dalam makam Suzaku pertama. Namun, pintu ini tidak mungkin terbuka tanpa cultivation planet heart. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu sampai kehancurannya sampai tingkat tertentu. Saat Yun Kuei-zi memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke dasar Gunung Roh dan kemudian menariknya. Tak lama setelah itu, sosok Qian Feng dengan cepat berpindah dari dasar Gunung Roh ke puncak. Ketika dia muncul, dia dengan sangat hati-hati menatap Yun Kuei-zi. Kemudian dia berpindah ke samping dan menemukan sudut untuk duduk. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa orang datang. 2 di antaranya adalah dukun terbagi 8. Ketika mereka tiba dan melihat Yun Kuei-zi, mereka sangat senang. Mereka segera mendekatinya dan berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Ada juga seorang terampil yang datang. Dia mengenakan jubah biru serta topeng ganas yang menutupi wajahnya. Topeng itu mengeluarkan aura biru yang menghalangi indera ilahi untuk masuk. Setelah dia sampai di puncak gunung, dia melihat sekelilingnya dan kemudian diam-diam duduk di samping. 1 jam kemudian, 3 sinar cahaya melintasi langit menuju sini, tetapi saat sinar cahaya ketiga itu semakin dekat, seluruh Gunung Roh berguncang. Pintunya juga bergetar hebat dan lebih banyak retakan muncul di sana. Pada saat ini, tidak hanya Gunung Roh yang berguncang,
tetapi seluruh makam Suzaku pun berguncang. Mirip dengan kejadian pertama, sejumlah besar bumi runtuh dan sejumlah besar retakan muncul di mana-mana. Langitnya sama, keruntuhan terjadi di mana-mana. Sinar cahaya ketiga tersebut tidak pernah sampai ke Gunung Roh karena ketiganya mati di celah yang tampak dekat dengan mereka. Guncangan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya, itu berlangsung selama 30 napas sebelum berhenti. Selama waktu ini, seluruh bagian luarnya runtuh ke dalam lubang yang dipenuhi celah berbahaya. Masih ada para penggarap yang mencoba memasuki makam Suzaku di kaki Gunung Suzaku, namun semua orang yang masuk langsung terpesona oleh celah tersebut. Lambat laun, semakin banyak orang yang masuk, namun sepertinya makam Suzaku telah kehilangan batasan yang menghalangi orang untuk masuk. Setelah beberapa saat, beberapa orang ahli menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya menjadi terlalu aneh dan tidak ada yang berani memasuki bagian itu lagi. Di mata mereka, lorong itu telah menjadi binatang iblis yang melahap para penggarap. Jika Anda masuk, Anda akan mati. Di Gunung Roh di tengah makam Suzaku, semakin banyak retakan muncul di pintu dan beberapa retakan saling terhubung. Setelah guncangan selesai, mata Yun Kuei-zi berbinar dan dia melihat ke pintu. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat di pintu. Dengan sekali tekan, pintunya bergetar, tetapi retakan di atasnya tidak bertambah dan cetakan tangannya menghilang. Yui Kuei-zi mengerutkan kening dan dengan murung menunggu keruntuhan berikutnya. Namun, tatapannya sesekali memandang ke kaki gunung seolah sedang menunggu sesuatu. Saat ini, sosok ungu berjalan dari kaki gunung. Orang ini adalah seorang wanita berkerudung ungu. Dia tidak sendirian, yang mengikutinya adalah 4 lelaki tua dengan tato bercahaya di dahi mereka. Setiap orang tua berada pada tahap akhir formasi jiwa dan ada banyak luka di tubuh mereka. Wanita ini adalah Zixin. Alasan dia dan Zhou Wutai bisa tiba di sini sendirian adalah karena keduanya memiliki beberapa boneka tato. Boneka tato ini diberikan oleh Yun Kuei-zi untuk perlindungan. Setelah melihat Zixin, Yun Kuei-zi mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk datang. Zixin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Qian Feng di sudut dengan kebencian yang mendalam di matanya, lalu dia berjalan ke Yun Kuei-zi. Setelah Zixin tiba, mata Qian Feng tidak pernah lepas darinya. Ekspresinya sangat jelek dan dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Ketika dia melihat ke arah Zixin, ada kilatan perjuangan yang menyakitkan di matanya. Saat Qian Feng menatap Zixin, dia berkata, kata demi kata, pelacur Zixin. Zixin menatap Qian Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kebencian di matanya sangat tinggi. Nafas Qian Feng menjadi kasar. Dia memandang Yun Kuei-zi sebelum memaksa dirinya untuk tenang. Dia kemudian menatap Zixin dengan murung sebelum menyeringai dan menutup matanya. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosok ini muncul, mayoritas orang di puncak memandangnya. Qian Feng tiba-tiba membuka matanya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Zixin segera menundukkan kepalanya. Dia mundur beberapa langkah untuk berdiri di belakang Yun Kuei-zi. Mata Yun Kuei-zi berbinar dan dia menunjukkan senyuman penuh intrik. Zhou Wutai menghela nafas. Dia mengejar Wang Lin sebelumnya untuk memberitahunya sesuatu. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Yun Kuei-zi. Orang yang sampai di puncak gunung adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu memerah sesaat. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum menyeramkan. Monyet kecil di bahunya memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tak tersembunyi. Orang yang memakai topeng juga menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi kebingungan dan kemudian kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tampak berantakan sekarang. Pakaiannya sangat usang. Tadi, saat hendak mendaki gunung, terjadi keruntuhan. Kedua, ia kesulitan dengan semua retakan yang muncul, sehingga pada akhirnya ia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar hingga keruntuhan selesai. Jika dia tetap berada di udara, dia akan mati. Saudara Wang, Cheng Niu, Wang Lin. 3 panggilan berbeda datang dari orang berbeda di puncak gunung. Orang yang mencari saudara Wang tentu saja adalah Zhou Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng, dan suara kuno terakhir adalah Yun Kuei-zi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai akhirnya mendekat pada Yun Kuei-zi.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuezi setelah mereka berangkat terakhir kali. Tampilan berantakan dari sebelumnya telah benar-benar hilang, Yun Kuezi saat ini mirip dengan Zuxi. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan Yun Kuezi memandang Wang Lin, keduanya diam. Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, junior menyapa senior. Yun Kuezi menghela nafas. Dia memegangi kepalanya dan berkata, kamu juga datang ke sini. Wang Lin memegang tas pegangannya dan sinar cahaya hitam keluar darinya. Di bawah komandonya, mereka terbang Yun Kuezi dan berubah menjadi ukiran menuju kayu ketika mereka sampai di perbatasan. Semua ukiran kayu ini sama dan semuanya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah itu, Wang Lin duduk di sudut dan tidak berbicara lagi. Mata Yun Kuezi berbinar. Dia memegang tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum memutar kembali ke pintu. Wang Lin tidak tertarik dengan bagaimana Yun Kuezi bisa memasuki tempat ini. Bagaimanapun, klan abadi yang terabaikan telah ada sejak lama dan dia bukanlah tipe orang yang harus menemukan jawaban atas segalanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan cultivation planet kristal, dia hanya ingin bagian jiwa kembali. Bagaimanapun, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di Pel belum mencapai titik di mana dia rela mengorbankan nyawa semua orang di dunia demi keegoisannya sendiri. Tentu saja, jika seseorang bertengkar dengannya, cerita lain. Membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin bukanlah orang suci. Setelah dia duduk, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan datangnya mereka saling bersilangan. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin sebelum mengalihkan perhatian ke arah pria bertopeng. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya, beralih ke lelaki tua aneh yang meninggalkan senyuman itu. Siapa sebenarnya dia? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari lelaki tua itu beberapa kali lebih besar daripada apa yang dia rasakan dari Yun Kuezi. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Ketika lelaki tua itu memperhatikan Wang Lin, dia melihat ke arah Wang Lin dan menunjukkan senyuman gelap. Senyuman ini terasa sangat familiar bagi Wang Lin, tapi dia yakin dia belum pernah melihat orang ini seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia menghindari celah dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini sangat cantik, tapi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik turun, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi yang berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin melihat wanita ini, wajahnya tenggelam. Wanita ini bukan siapa-siapa selain Liu Mei. Faktanya, satu hal yang dikatakan Liu Mei benar, dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Jauh di dalam diri mereka masing-masing terdapat sebagian kecilnya. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum menariknya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan cara dia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berpikir bahwa dengan dia di sini, peluangnya untuk mendapatkan kembali jiwa telah meningkat 1 kali lipat. Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak punya perasaan baik terhadap wanita ini. Hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya. Jangan mendekat. Liu Mei berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, minta kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan dingin berkata, pergi. Liu Mei memulainya. Lalu, status apa yang dimiliki Li Muan di hatimu? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, enyahlah. Meskipun domain Anda telah selesai, jika saya ingin membunuh Anda, itu tidak akan sulit. Jangan mulai mendekati kematian. Tujuan kata Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Muan tabu bagi Wang Lin. Dia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena tempat ini tidak bagus, dia pasti sudah mencabut bendera jiwa dan membunuh wanita ini. Wang Lin sangat peduli dengan beberapa hal, tapi dia bermaksud dingin terhadap orang asing. Dia adalah manusia yang terbuat dari besi dan batu, ini tidak salah sama sekali. Liu Mei tersenyum tipis,
lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menariknya dan kemudian melihat lelaki tua itu membantunya. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia pikir ini adalah salah satu kemungkinan. Jika tidak, tidak mungkin orang ini membuatnya merasa begitu akrab. Jika Wang Lin hanya manusia biasa, dia tidak akan berpikir sebanyak ini hanya dengan senyuman. Bahkan jika dia adalah seorang yang memiliki level rendah, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi Wang Lin adalah seorang aktivis transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka dianggap kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Jika sebelum alam surgawi hancur, para penggarap transformasi jiwa akan sama dengan makhluk surgawi. Tubuh mereka terbuat dari energi spiritual surgawi dan mereka akan memiliki indera misterius. Perasaan ini sangat aneh, hanya para penggarap kuat yang bisa merasakan ini. Jika tingkat pemikiran seseorang cukup tinggi, hanya dengan berpikir, mereka akan secara samar-samar melihat kejadian di masa depan. Kemisteriusan teknik ini tidak mungkin dijelaskan. Saat ini, Wang Lin merasakan hal ini. Dia tahu dia tidak salah. Senyuman menyeramkan itu sangat familiar. Saya telah memeluk selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh, tapi ada satu musuh yang bisa membuat saya merasa seperti ini hanya dengan senyuman, hanya ada satu. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, hatinya kacau. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian pupil matanya mengecil dan menunjukkan sedikit ketakutan. Iblis Tusi, Tuo Shen. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang-orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Suzaku, Zuxi bahkan bukanlah orang nomor satu. Tempat nomor satu adalah milik pemuda seperti iblis yang ia buat marah di tanah dewa kuno ketika ia hanya seorang kultivator formasi inti, Tuo Shen. Warisan dewa kuno dibagi menjadi dua, warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Di antara kedua warisan tersebut, warisan ilmu berisi semua ilmu Tusi, seperti cara menjadi dewa kuno, taktik dewa kuno, dan banyak lagi. Bahkan ada peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi. Ini adalah peta kemanapun dia bepergian. Kenangan ini sangat membantu Wang Lin. Tanpa warisan pengetahuan, tubuh asli Wang Lin tidak akan mampu berkembang menjadi dewa kuno bintang 3. Tapi kenangan hanyalah kenangan, mereka datang tanpa kekuatan apapun. Ada banyak teknik dalam ingatan Tusi yang bisa langsung menghancurkan planet Suzaku. Dia tahu nyanyian dan metode dari semua teknik ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia setidaknya harus mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik ini. Inilah mengapa dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat dan akhirnya menggunakan kekuatan penuh ingatan Tusi. Demikian pula, Tuo Shen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan dewa kuno bintang 8. Namun meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Hal yang sama akan terjadi jika tubuhnya tidak memiliki meridian, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya. Semua teknik yang dia kuasai adalah teknik yang dia pelajari setelah dia lahir. Melalui ini dia bisa menggunakan sedikit kekuatan warisannya, tapi saat ini dia hanya bisa menggunakan sedikit saja, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari warisannya. Lebih tepatnya, batas kekuatan yang bisa dikendalikan Tuo Shen hanya sebesar yang bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi, yang pernah menjadi dewa kuno bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun, dibandingkan dengan seluruh kehidupan di Suzaku, dewa kuno bintang 5 adalah eksistensi legenda, eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari para penggarap Ascendan. Keinginan terbesar Tuo Shen adalah mendapatkan warisan ilmu. Setelah itu, dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memurnikan tubuhnya, dan menjadi dewa kuno bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi budidaya akan takut padanya. Jika bukan karena apa yang dilakukan Wang Lin di tanah dewa kuno hari itu, Tuo Shen pasti bisa melarikan diri. Lebih tepatnya, dia adalah Tusi, tapi dia hanyalah bagian dari pikiran iblis yang muncul ketika Tusi gagal dalam teknik pembagian indera keilahiannya. Dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai mengamati lelaki tua itu. Kali ini pandangannya terfokus pada monyet kecil itu. Setelah mendapat ide kali ini,
Wang Lin segera bisa memahaminya. Cahaya merah yang muncul di mata monyet kecil itu adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia memikirkan Enas, Bongkok Meng, Kaisar kuno, dan yang lainnya. Semuanya mati atau menjadi pembudidaya di lautan darah. Selain itu, ada para penggarap kuno. Mereka lahir sebelum ada pembudidaya yang tiba di planet Suzaku. Tingkat budidaya orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun, dengan pengalaman Wang Lin saat ini, dia bisa menebak bahwa mereka belum melewati tahap ascendan. Itu pasti karena beberapa inisiatif yang dibuat oleh Tanah Dewa Kuno yang mencegah peningkatan tingkat budidaya mereka selama bertahun-tahun. Namun, diketahui tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak ada pada generasi mendatang. Begitu mereka menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat tajam. Pu Shen, dia seharusnya belum sepenuhnya bebas, atau tidak perlu merasuki seseorang seperti ini, dia akan keluar untuk mencariku secara pribadi. Namun, kenapa dia tidak datang ke sini malah memburuku? Mungkinkah dia juga mengincar cultivation planet kristal? Hati Wang Lin bergetar. Mungkinkah kristal planet budidaya dapat membebaskannya sepenuhnya dari belenggu Tanah Dewa Kuno? Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, Gunung Roh mulai berguncang sekali lagi dan serangkaian suara gemuruh bergema di langit. Keruntuhan terjadi untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap dan anggota klan abadi yang terbengkalai yang tidak dapat menemukan Gunung Roh semuanya mati. Bahkan bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa menghilang seiring dengan keruntuhannya. Kematian makhluk hidup menyebabkan serangkaian reaksi berat. Saat ini beberapa manusia, pembudidaya, dan bahkan binatang buas di planet Suzaku mulai mati. Kematian ini terjadi secara diam-diam, hal itu tidak mungkin dihindari dan hanya dapat dianggap sebagai bencana. Untungnya, tidak banyak orang yang meninggal, tetapi jika kristal planet budidaya runtuh, seluruh planet akan mati. Tawa gila Zhuxi bergema di dalam Gunung Suzaku. Dia saat ini sedang duduk di dalam Gunung Suzaku dan matanya dipenuhi kegelapan. Dia menampilkan senyuman yang kejam dan keji pada dirinya sendiri. Saudara magang juniorku, bagaimana kabarmu menikmati permainan ini? Permainan ini baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. Muridku yang baik, Qian Feng, aku harap kamu akan menggunakan harta yang kuberikan padamu. Setelah kamu menggunakan harta itu, klimaks dari game ini bisa dimulai. Di Gunung Roh di bagian dalam makam Suzaku, keruntuhan kali ini berlangsung selama 60 napas. Semakin banyak retakan muncul di pintu, menutupi hampir seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuezi tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa. Lalu topi jerami muncul di tangan. Dia memukul topi jerami itu dan topi itu segera menyebar menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato itu bersinar terang saat menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari pintu dan retakan dengan cepat bertambah. Yun Kuezi dengan keras berteriak, "Serang!" Keduanya dari klan abadi yang tertinggal dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah dan menunjukkan seringai penuh pelanggaran. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua anggota klan abadi yang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka mengeluarkan cahaya iblis dan aura hijau dan ungu mulai mengalir keluar dari tubuh keduanya. Orang tua itu lalu berkata, "Meledak." Dengan dua ledakan, dua anggota klan abadi yang terbengkalai meledak dan gelombang kejut dinyalakan dengan pintu. Saat Wang Lin melihat mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra Raja Iblis 6 Keinginan. Pintu itu bergetar hebat setelah dua anggota klan abadi yang tertinggal meledak dan lebih banyak retakan muncul di sana. Yun Kuezi tiba-tiba memutar ulang dan menatap lelaki tua itu. Dia terkejut sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan menekan pintu. Bang! Mendatangkan yang menghancurkan surga menggemuruh di seluruh makam Suzaku. Di sisi kiri pintu, sebagian kecil jatuh dan seberkas cahaya keemasan keluar. Itu menembus ke langit dan tetap di sana. Yun Kuezi terbang ke dalam lubang di bawah sinar lampu merah, lalu lelaki tua itu segera masuk. Kemudian orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan memenuhinya ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang itu. Ketika dia melangkah masuk,
dia menciptakan kepulan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu itu ada lautan emas. Laut ini sangat luas dan tidak terlihat titiknya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah pulau emas jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini, itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuei-ji melewati pintu, matanya mengeluarkan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang menuju pulau itu. Orang tua itu segera mengikuti. Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya berjarak sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuei-ji. Mata monyet di bahunya bersinar terang dan menunjukkan ekspresi gembira. Sedangkan orang lain, baik Qian Feng dan Liu Mei terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Zhou Wutai dan Zi Xin sedikit ragu. Mereka melambat dan tidak terburu-buru untuk berada di depan. Sedangkan orang yang memakai topeng, dia bahkan tidak melihat ke pulau melainkan melihat ke laut di bawahnya dan mulai merenung. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya bergerak melintasi langit dan terdengar suara sonik. Yun Kuei-ji tiba di atas istana di pulau itu dan segera masuk ke dalam. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang saat dia meraih monyet itu dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian dia melempar monyet itu dengan sangat keras dan monyet tersebut menggunakan kekuatan lemparannya untuk melompat. Tubuhnya benar-benar lenyap dan ketika muncul kembali, ia sedikit lebih cepat dari Yun Kuei-ji. Ekspresi Yun Kuei-ji menjadi gelap saat dia bersinar dan segera masuk ke dalam istana setelahnya. Namun, pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang dan sinar cahaya menyilaukan keluar dari sana. Yun Kuei-ji dipaksa keluar istana dengan ekspresi jelek. Dia terkejut, sedangkan monyet kecil itu mengeluarkan bunyi berdecit beberapa kali saat ia didorong keluar juga. Lampu merah di matanya memanjang seperti lightsaber sepanjang 1 inci. Kelihatannya sangat mengejutkan. Monyet itu tidak kembali ke orang tua itu, ia duduk di sana dan menatap istana dengan kejam. Pada saat yang sama, gelombang suara gemuruh datang dari istana saat seorang pria kekar berbaju besi emas berjalan keluar. Pria kekar berbaju besi emas ini tampak sangat agung dan pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Sehelai rambut hitam tergerai di belakangnya. Dengan satu lompatan, dia sampai di atas istana. Dia dengan dingin memandang semua orang dan belatinya. Seluruh lautan emas bergemuruh saat gelombang besar menerjang pulau. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh lautan emas dan menghilang. Ekspresi Yun Kuei-ji jelek. Dia akan tenggelam ke laut emas ketika pria kekar mengenakan emas di ujung pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki menghantam Yun Kuei-ji. Yun Kuei-ji meraung. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan dia menunjuk ke udara. Lampu merah muncul di tempat dia menunjuk dan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan keras, tubuh Yun Kuei-ji bergerak seperti meteor ke laut dan menghilang. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengarahkan pandangannya ke arah monyet kecil itu. Energi pedang berkumpul di pedang emasnya dan dia hendak mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar lebih merah. Lampu merah sekarang panjangnya 3 inci, membuatnya terlihat sangat ganas. Pria kekar dengan baju besi emas itu terkejut dan menghentikan ayunannya. Monyet kecil itu tersenyum dan pindah ke sisi lelaki tua itu. Mereka hendak memasuki laut. Ketika pria kekar berbaju besi emas memandang pria tua itu, matanya bersinar dan energi pedang yang berhenti sebelumnya bergerak sekali lagi. Sepanjang 100 kaki melesat ke arah lelaki tua itu, tapi bahkan sebelum energi pedang itu mendekatinya, laut di bawahnya terbelah. Orang tua itu meraung dan matanya mulai bersinar merah. Segera setelah energi pedang mendekat, gambar ilusi berwarna merah keluar dari tubuhnya. Gambar ilusi itu nyaris tidak terlihat. Jelas bahwa itu adalah seseorang, tetapi apakah itu laki-laki atau perempuan tidak jelas. Gambar itu mengangkat tangannya dan menghentikan energi pedang. Kemudian ia melambaikan tangannya dan energi pedang itu dibuang ke laut. Pria kekar dengan baju besi emas memandang lelaki tua itu, mengangguk, dan tidak melihatnya lagi. Gambaran ilusi kembali ke orang tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika matanya bersinar merah dan dia pergi ke laut. Monyet kecil itu mengikutinya ke laut. Wang Lin dengan hati-hati menyaksikan adegan ini terjadi. Dengan kecerdasannya, dia langsung tahu bahwa pria kekar berbaju besi emas itu tidak bermaksud jahat. Namun, untuk terjun ke laut mencari istana,
Seseorang harus mampu mengambil satu ayunan darinya untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Mata Wang Lin berbinar seolah dia bisa melihat suatu rahasia. Ketika lelaki tua dan monyet dipisahkan, lelaki kekar berbaju besi emas itu jelas siap menghadapi mereka satu per satu. Tapi saat mereka bergerak bersama, pria kekar berbaju besi emas hanya menyerang satu kali. Tampaknya pria kekar dengan baju besi emas telah menguji mereka sebagai satu kesatuan. Tepat pada saat ini, mata pria kekar berbaju besi emas itu berbinar dan dia mengayunkan pedangnya. Sinar energi pedang mendarat di laut, menyebabkan serangkaian suara gemuruh menyebar ke seluruh air. Gelombang besar keluar dari laut, menciptakan gelombang yang meluncurkan Zhou Wutai dan Zi Xin ke udara. Mereka berhenti 1000 kaki di atas laut. Wajah Zhou Wutai pucat dan dia mulai batuk darah. Adapun Zi Xin, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya bersembunyi di bawah laut dan diam-diam bergerak maju. Mereka tidak menyangka akan dihentikan oleh pria kekar dengan baju besi emas. Mereka terpaksa mundur ketika energi pedang datang, namun meski begitu, mereka tidak cukup cepat dan terluka. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Energi pedang itu sama kuatnya dengan serangan dari seorang ascendan yang cerdas. Inilah alasannya orang tua itu melepaskan rasa takut untuk melawannya. Hanya Yun Kuezi yang bisa memblokir serangan itu dan menggunakannya untuk memasuki laut. Namun, pria kekar dengan baju besi emas ini tidak memiliki niat buruk, jika tidak, Zhou Wutai dan Zi Xin tidak mungkin hidup saat ini. Bersambung.